Ya pemirsa, tren elektabilitas Ganjar Mahfud terus mengalami peningkatan dibandingkan dua paslon lainnya. Lantas bagaimana peluang paslon nomor urut 3 lolos putaran 2 Pilpres 2024? Berikut perbincangan Nadia Valeri bersama peneliti utama Carta Politika Nahrudin dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ferry Kurnia Rizkiansyah. Memang survei Carta Politika ini pada periode 14 Januari yang kita rilis pada hari Minggu di 21 Januari memang menemukan ada beberapa tren yang berbeda dibanding di bulan Desember. Memang di bulan Desember keunggulan Pak Prabowo itu di angka 43,8%, lalu Ganjar di 26,5%, lalu Pak Anies Baswedan bersama Pak Muhaimin itu di 26,3%. Ketika survei dilakukan kembali di bulan Januari, ada penurunan sedikit di pasangan Prabowo Subianto dan Gibran di angka 42,2%, lalu ada kenaikan sedikit di 1,8% terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di angka 28,0%, lalu di pasangan Anies Muhaimin ada sedikit penurunan 26,7%. Walaupun memang kalau kita lihat kenaikan ini masih pada batas margin of error atau rentang kesalahan ketika survei dilakukan dengan sampel 1.220 itu di antara rentang kesalahannya 2,8%. Baik, dengan peningkatan elektabilitas 1,8% menjadi 28%, seberapa besar peluang Ganjar Mahfud masuk putaran 2 Pilpres 2024 menurut Carta Politika, Pak Nahrudin? Kalau kita lihat dari trennya, memang ada kemungkinan potensi itu dimiliki lebih kuat oleh pasangan Ganjar Mahfud. Tapi juga tidak juga mengurangi juga potensi yang dimiliki oleh Anies Muhaimin. Karena memang kalau kita lihat batas kenaikan ini masih di bawah margin of error. Baik, dari hasil survei kemarin, kira-kira faktor apa saja yang membuat elektabilitas Ganjar Mahfud terus meningkat? Apakah ini ada pengaruh dengan debat cawapres terakhir mungkin? Karena kan ada beberapa sentimen negatif atau sentimen negatif yang cukup tinggi kepada paslon 02. Ya memang kalau kita lihat berdasarkan hipotesa kami, berdasarkan yang ramai di media sosial atau ramai diperbincangkan oleh masyarakat, memang kenaikan terbesar pasangan Prabowo Gibran ini kan setelah pasca deklarasi itu, setelah pasca deklarasi di bulan Desember itu sampai 4-5% kenaikan pasangan ini mendapatkan suara. Lalu ketika masa kampanye mulai bergulir, ketika debat itu sudah mulai dilaksanakan, ada kecenderungan stagnasi atau ada kecenderungan penurunan dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi dimungkinkan memang masyarakat juga mulai melihat, mulai mencari tahu kandidat yang mereka pilih atau kandidat yang belum mereka pilih. Sejauh mana menyampaikan pandangannya, visi misinya atau ide-idenya terkait kondisi negara kita saat ini. Baik, ada penurunan dan stagnasi di paslon lain, namun Ganjar Mahfud rebound justru ya setelah debat cawapres terakhir. Kita ke TPN, Kang Ferry. Bagaimana ini TPN melihat tren elektabilitas Ganjar Mahfud yang terus meningkat? Apa tanggapannya, Kang Ferry? Ya, terima kasih Mbak Valeri. Jadi tentunya ini jadi catatan penting ya, dan kita apresiasi dari hasil Carta Politika merilis hasil dari 4-11 Januari yang itu dirilis per 21 Januari kemarin. Jadi saya pikir ini kan juga belum mencerminkan pada debat yang terakhir kemarin sebenarnya. Tapi kita tetap optimis. Jadi optimis dengan hasil yang ada, walaupun ini mencerminkan satu kondisi kekinian yang memang dibaca oleh hasil survei melalui metodologi tertentu. Dan kalau kita lihat dari margin of error-nya kan seperti itu, kita masih masuk di dalam rentang margin of error yang memang agak sedikit dengan pasangan nomor 1 seperti itu. Tapi kita tetap optimis. Kita optimis masuk pada putaran kedua dengan hasil tersebut, dan tentunya kalau kita melihat dari hasil debat kemarin juga kita ingin melihat bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu betul-betul bisa rebound, dan bahkan tentunya kalau kita melihat dari bacaan hasil survei tadi, pasangan nomor 2 mengalami penurunan dan stagnasi terkait dengan soal seperti itu. Jadi dengan kerja-kerja politik yang memang nanti akan kita lakukan, bahkan tentunya melihat hasil debat kemarin, saya yakin teman-teman yang swing voter dan undecided voter itu juga akan melihat secara lebih jernih siapa nanti kira-kira yang nanti akan dipilih oleh mereka. Dan saya yakin pasangan Ganjar Mahfud ini akan menjadi pilihan utama mereka di dalam aktivitas yang dilakukan dalam proses elektoral hari ini, seperti itu, Mbak.
Baik, TPN optimis elektabilitas Ganjar Mahfud akan terus meningkat ya. Kang Ferry, mungkin dari TPN sendiri melihat apa yang saat ini membuat elektabilitas Ganjar Mahfud terus melonjak dan apa yang masih akan dievaluasi agar tren ini terus meningkat, tren kenaikan elektabilitas Ganjar Mahfud? Ya, setidaknya dalam dua konteks. Yang pertama adalah terkait dengan kedirian dari pasangan calon kami, yaitu Ganjar Mahfud sendiri, adalah dengan personality yang saya pikir bisa dirasakan betul oleh masyarakat yang ada, dengan kesederhananya, dengan energiknya, dengan menyapa masyarakat secara langsung. Bahkan Mas Ganjar sendiri sampai merasakan betul bagaimana getir nadi masyarakat yang ada. Itu juga menjadi bagian yang sangat penting dalam konteks aktivitas yang kita lakukan. Yang lainnya adalah terkait dengan soal bagaimana upaya-upaya yang memang dilakukan dalam kerja-kerja politik secara kelembagaan, baik itu oleh partai politik pengusung, tentunya dengan teman-teman para relawan yang luar biasa, bahkan komunitas-komunitas yang memang ikut mendukung Ganjar Mahfud di dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Jadi saya pikir dengan sinergitas seperti ini, ya insya Allah dengan kondisi hasil catatan carta politika kita mengalir rebound, dan kita juga optimis ke depannya mungkin akan sedikit mendekati pasangan yang memang sekarang sudah naik tingkat elektabilitasnya. Tapi bisa jadi mungkin nanti kita akan bersaing tipis. Tapi kita optimis akan masuk pada putaran kedua, dan nanti di putaran kedua insya Allah dengan segala ikhtiar yang kita lakukan, kita akan optimis memenangkan Pilpres 2024 ini. Baik, Kang Ferry, ini kan nanti akan ada debat terakhir 4 Februari 2024 mendatang. Mungkin dari TPN sendiri apa yang akan kembali ditingkatkan oleh pasangan Ganjar Mahfud? Karena kan kalau kita melihat debat kemarin ini memang cukup banyak serangan yang dibuat oleh paslon lain. Ini kira-kira apa yang akan menjadi strategi di debat selanjutnya? Saya pikir kalau kontekstualisasi dari debat itu sendiri adalah bagaimana pikiran-pikiran, gagasan, ide, dan kemampuan yang memang ada di dalam aktivitas kedirian capres-cawapres sendiri itu dikeluarkan. Kita insya Allah secara substansial akan banyak memberikan satu catatan-catatan pemikiran untuk bagaimana membangun bangsa negara ini. Kita tidak akan menampilkan gimmick-gimmick dan kita tidak akan menutupinya dengan gimmick-gimmick yang ada, kan seperti itu. Jadi insya Allah kita akan melakukan upaya-upaya proses debat ini sehingga masyarakat bisa menilai secara jernih. Saya meyakini, mungkin nanti saya akan bertanya kepada carta politika, berapa undecided voter yang memang ada, berapa swing voter yang memang masih ada. Dan ini saya yakin orang yang belum menentukan pilihannya, ini akan ditentukan setidaknya oleh hasil debat ini sendiri. Jadi ini yang memang menjadi poin penting. Dan kita yakini bahwa Mas Ganjar dengan segala pengalamannya, saya sangat meyakini kalau kita melihat dari debat pertama dan debat kedua yang dilakukan oleh Mas Ganjar, itu bisa sangat tidak hanya mengimbangi, tapi insya Allah kita akan memenangkan proses debat itu sendiri. Jadi catatan debat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pemikiran, ide, gagasan kepada masyarakat secara luas dengan berbagai perspektif dan data-data yang memang ada, tanpa juga harus kita coba lihat sebagai satu upaya-upaya yang ada dalam konteks debat secara lebih khususnya seperti itu. Itu yang memang kita akan lakukan secara optimal, Mbak. Baik, gagasan, ide, dan kemampuan ini akan ditonjolkan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Tidak gimmick-gimmick ya, Kang Ferry ya. Kita mungkin terakhir ke Pak Nahrudin. Ini kalau berdasarkan hasil survei carta politika sejauh ini dan tren kenaikan elektabilitas hingga kemarin periode 4 hingga 11 Januari. Ini siapa yang paling berpeluang masuk ke putaran kedua Pilpres 2024, Pak Nahrudin? Kalau kita lihat dari tren yang ada, memang kalau kita lihat ada kemungkinan yang kita bisa hitung, itu ada kemungkinan dari pasangan Pak Ganjar Mahfud. Jadi memang ada kemungkinan irisan dari pemilih, atau kalau kita lihat ada stagnasi, ada penurunan dari pasangan Prabowo Gibran, itu kan kecenderungannya atau yang lebih relate pemilihnya itu adalah pemilih yang sebetulnya ada hubungannya dengan Jokowi, ada hubungannya dengan PDIP, ada hubungannya dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi pada hari ini. Kalaupun memang penurunan dari pasangan paslon nomor 2 itu lebih dimungkinkan atau lebih kecenderungannya lebih mungkin beralih kepada pasangan Ganjar dan Mahfud.